Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwati fillah jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmat-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat Jumat beserta rangkaiannya. Yang kedua kalinya, tak lupa salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada tauladan kita, Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga kalinya, tidak lupa senantiasa kami wasiatkan terutama kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal yang paling baik yang kita bawa di dunia ini dan terlebih tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal iman, bekal takwa, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sunnatullah, adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba akan diberikan fitnah, akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ujian yang kecil ataupun ujian yang besar. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim akhasiban nasu ayyaqulu amanna. Alif Lam Mim akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengatakan amanna, kami beriman, kemudian dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah manusia akan dibiarkan ketika manusia mengatakan kami beriman sementara dia la yuftanun, sementara dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap manusia, setiap insan itu akan pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan keluarganya, yang berkaitan dengan dirinya, yang berkaitan dengan istrinya, yang berkaitan dengan anaknya, yang berkaitan dengan negaranya, yang berkaitan dengan masyarakatnya dan lain sebagainya. Semuanya akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, seorang mukmin, apabila dia menyikapi ujian-ujian tersebut,
menyikapi fitnah-fitnah tersebut dengan baik dan dengan benar, maka insya Allah dia akan selamat di dunia ini dan akan selamat di akhirat kelak, yang akan di ujungnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila dia tidak selamat dari ujian dan dari fitnah tersebut di dunia ini, maka dia tidak akan selamat di dunia dan juga tidak akan selamat di akhirat kelak, waliyadzubillah. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu syariat Islam, agama kita memberikan tuntunan agar kita bisa berlepas diri keluar dari berbagai macam ujian dan fitnah yang itu setiap saat, setiap waktu. Apakah ujian yang kecil ataukah ujian yang besar, pasti seorang mukmin, terutama orang-orang yang beriman, akan mendapatkan ujian dan cobaan tersebut. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara jalan yang pertama atau jalan keluar yang pertama ketika seseorang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah hendaknya dia merealisasikan ketakwaan dengan sebenar-benarnya. Merealisasikan ketakwaan dengan sebenar-benarnya. Bagaimana ketakwaan yang sebenar-benarnya? Kata Tolak ibn Habib rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, anta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju sawaballah. Ketakwaan itu adalah engkau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu, kemudian juga ketika engkau melakukan ketaatan tersebut mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta truka maksiatallah ala nuri minallah. Kemudian juga engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya dan panduan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, engkau takut terhadap hukuman atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita mendapatkan ujian yang berat dalam hidup kita, cobaan yang berat pada diri kita, maka hendaknya kita segera introspeksi diri kita. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah diri ini sudah dibawa betul-betul untuk merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Maka apabila belum, maka segera kita kembali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Oleh sebab itu seorang muslim, seorang mukmin, tatkala mendapatkan musibah, ujian, apakah yang besar ataukah yang kecil, hendaknya dia kembali menata ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadhilul rahimani wa rahimakumullah, makhraj yang kedua, jalan keluar yang kedua agar kita berlepas atau terlepas dari fitnah dan ujian adalah yaitu merealisasikan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya tatkala seseorang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar ataupun yang kecil, maka hendaknya dia mengembalikan semuanya itu, dia sandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan kepada manusia, karena manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak ada manusia di dunia ini yang kuat. Tidak ada manusia yang di dunia ini bisa menghadapi berbagai macam permasalahan, bisa menghadapi berbagai macam problematika. Tidak ada yang mampu, yang bisa menghadapi permasalahan-permasalahan kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan baginya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu untuk memberikan solusi dan problematika yang sedang kita hadapi. Karena Allah Subhanahu wa taala
sebaik-baik penyandaran, sebaik-baik tempat untuk kembali untuk bertawakal kepadanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jalan keluar yang ketiga agar kita terlepas atau terhindar dari berbagai macam fitnah dan ujian atau mendapatkan jalan keluar yang baik adalah yaitu hendaknya kita kembali kepada para ulama-ulama, kembali kepada para ulama-ulama yang membangun fatwa-fatwa mereka, yang membangun ilmu-ilmu mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan membangun di atas prasangka, bukan membangun fatwanya di atas prasangka atau pikirannya atau akalnya, tidak, tetapi dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan juga pemahaman para salaful ummah. Kemudian khadif filah rahimani wa rahimakumullah, makhraj yang keempat, jalan keluar yang keempat, yaitu adamut ta'jil, yaitu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan memperbanyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dan cobaan itu pasti akan datang. Pasti akan menyapa siapapun dia. Manusia bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bersabar terhadap ujian tersebut, dia tidak tergesa-gesa dan berusaha untuk mencari solusi yang baik, yang benar, maka insya Allah dia akan keluar dari fitnah tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fitnah akan terus dihadapi oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim. Maka apabila seorang muslim, seorang mukmin bisa keluar dari fitnah tersebut, maka insya Allah pada akhirnya, pada ujungnya dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika fitnah itu menyapa, ketika ujian itu menyapa, kemudian dia tidak bisa menyelesaikan fitnah tersebut, maka tidak heran dia akan tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa menuju kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menuju kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran dia tidak mengetahui jalan-jalan keluar dari berbagai macam fitnah dan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu kepada kita, menambahkan pengetahuan agama kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari berbagai macam ujian dan cobaan yang besar ataupun yang kecil, sehingga pada akhirnya kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, dengan baik, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin ya qawi ya aziz ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.